saudara-saudari, kita juga pernah kecewa, bukan hanya dengan teman, bukan hanya dengan keluarga, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi kita juga boleh jadi kecewa dengan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan orang yang kecewa dengan Tuhan. Orang ini rajin berdoa, selalu ikut misa, aktif, tapi kemudian hilang dari peredaran, tidak lagi muncul di gereja. Suatu waktu saya bertemu dan saya bertanya, ada apa? Saya kecewa, pastor. Kecewa sama siapa? Kecewa sama pastor? Oh tidak. Kecewa sama depas? Tidak, pastor. Kecewa sama ketua rukun wilayah? Tidak. Dengan siapa kamu kecewa? Saya kecewa dengan Tuhan. Nah, ini dia orang kecewa dengan Tuhan, saudara-saudari. Tapi itu fakta. Ya. Ternyata dia merasa bahwa ketekunannya di dalam doa, kerajinannya di dalam beribadah dalam ekaristi, dan seluruh doa-doanya dia merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan. Minta ini dan itu, segala sesuatu, tapi dia pikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak mau mengerti bahkan, sehingga kecewalah dia. Dan akibat dari kekecewaan itu, dia memilih tidak usah misalnya berdoa. Banyak juga teman-teman saya yang tidak berdoa katanya, yang tidak pergi misa, tapi mereka baik-baik saja. Saudara-saudari, ketika orang kecewa, orang bisa ambil segala macam kesimpulan dan sikap yang tidak benar dan tidak bijaksana. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hal yang seperti itu bisa menimpa siapa saja, ya. Termasuk kita-kita yang hadir di sini, di mana ketika kita merasa doa kita tidak didengarkan dan tidak dikabulkan, kita kecewa. Tapi saudara-saudari, tunggu dulu. Apakah memang benar ada doa yang tidak dikabulkan? Hemat saya tidak. Apakah Tuhan tidak mendengarkan kita? Saya kira tidak. Kita percaya Tuhan selalu mendengarkan, Tuhan selalu peduli. Tapi bahwa doa kita serasa tidak terkabul, mungkin yang benar Tuhan mengabulkannya tidak hari ini, tapi mungkin besok. Bukan besok, tapi mungkin bulan depan. Bukan bulan depan, tapi mungkin tahun depan. Tahun depan tidak, mungkin 10 tahun lagi. Bahkan menurut ukuran kita, sampai selesai pun kita tidak dikabulkan. Tapi Tuhan mengabulkannya dengan cara yang lain. Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan yang tidak kita mintakan. Kita belajar dari orang kusta tadi, ibu bapak, saudara-saudari, di dalam cerita Injil, bahwa ketika doa kita itu berfokus pada diri sendiri, minta ini dan minta itu, mungkin kita harus siap-siap untuk kecewa, karena kita berfokus pada diri sendiri. Tetapi ketika kita fokus pada kehendak Tuhan, saya yakin kita tak akan pernah kecewa. Itulah yang ditunjukkan oleh orang kusta di dalam cerita Injil tadi. Menarik, saudara-saudari. Orang kusta pada zaman Yesus adalah orang yang diisolasi, bukan karena corona. Mereka disingkirkan di luar kampung, karena orang kusta selain sakit secara fisik, di mata publik juga mereka adalah sakit secara rohani. Mereka adalah pendosa yang tidak layak untuk hidup di dalam kebersamaan. Nah, mereka disingkirkan. Tapi dalam situasi terpuruk seperti itu, dia menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Dia memberanikan diri datang kepada Yesus.
Dan ketika berhadapan dengan Yesus, ada dua hal yang boleh menarik perhatian kita. Yang pertama dikatakan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuan Yesus. Berlutut di hadapan Yesus, tanda serah diri, tanda permohonan ampun, tanda penyesalan atas segala salah dan dosa, dan juga tanda syukur bahwa dia dengan realitas dirinya, lahir dan batin, dia berharga, diterima oleh Tuhan. Dan ini yang harus menjadi sikap kita, saudara-saudari. Berlutut sujud di hadapan Tuhan, berserah diri. Dan kita harus percaya realitas diri kita, sejelek apapun, seterpuruk apapun, seperti halnya si kusta, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Kita tetap diterima dan dicintai.